Kenapa harus Singgatang Cerah? Kenapa harus Singgatang Cerah? Padahal dulu sini terkenal namanya pintu angin dan Alu-Jaluk. Alu-Jaluk sebelah di sana juga, pintu angin sebelah di kiri. Ketika kami dulu masih kecil-kecil, kami tinggal di pinggiran pesisir Purmon. Dulu jalan Gunung Kapur ini belum ada. Hadirnya jalan Gunung Kapur baru 1982. Ketika belum ada jalan tembus, jalan potong Gunung Kapur menuju Medan Banda Aceh, di situ di bawah itu lebih kurang ada 300 meter dari puncak Singgatang Cerah. Di situ ada jalan tembus, jalan tikus dulu, tempat meniaga nenek kami dulu. Pergi ke Pekan Kuala Kepeng dulu. Pekan Kuala Kepeng itu pekan yang terbesar di Aceh Selatan. Dulu masih ada Abdiang, Subsalam dan Singkil. Disitulah nenek kami berniaga, membawa garam dan dibawa ke pasar di Kuala Kepeng. Semua orang berjualan di jalan di bawah ini. Jadi supaya kita jangan menghilangkan sejarah, supaya lengkap di sini puncak Singgatang Cerah. Ada nama pintu angin, ada juga Alu-Jaluk, dan ada juga Singgatang Cerah. Dulu para nenek-nenek kami selalu di mana bawa garam pasti bawa sigantang itu. Sigantang itu dibuat dari batang pandan. Jadi di butter sampai di pasar, dia menukar dengan beras, kopi, dan macam-macam. Dan pada waktu itu tidak ada uang dan tidak ada timbangan. Sehingga lebih lengkapnya untuk puncak Singgatang Cerah, mungkin ini ada 4 tingkatan puncak Singgatang. Ada 1, 2, 3, dan di tempat kita ini 4. Jadi masing-masing puncak nanti ada namanya. Ada nama pintu angin, ada namanya Alu-Jaluk, ada nama Singgatang Cerah. Jadi nanti kita lihat bagaimana desainnya Pak Konsultan, bagaimana desainnya di tingkat Singgatang Cerah, juga Alu-Jaluk dan pintu angin. Jadi ketika kita sudah hadir di sini, kita dapat melihat para teman-teman saya mahasiswa dan wartawan di sini sudah lengkap. Ketika kita sudah naik di sini, kita di sini terutama sekali selain tempat wisata, tempat pendidikan. Di sini kita lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri dia ada 700 dari pinggir jalan itu sudah nggak boleh diganggu itu. nggak boleh diganggu. 700 dari pinggir jalan nggak boleh diganggu. Jadi kita mungkin dengan hadirnya puncak Singgatang Cerah nanti ada villa-villa, ada view, dan tempat kita duduk di sini mungkin tempat kapal Namidu, kapal Namidu. Di sini ada restorannya, ada hotelnya, ada tempat tempat room meeting. Mungkin nanti Pak Bupati ya kalau berkenan ada acara-acara pemerintah silakan pakai kapal Namidu. Ini kami ingin jelaskan ke jurnalis. Kita bermula nih dari menanam jagung di bawah itu. Kita sempat menanam jagung di bawah itu. Ketika itu kami beberapa teman-teman putus asa karena kita tanam jagung di tanah tandus dan kita pupuk, tapi juga jagungnya tidak maksimal ya. Saya ajak beberapa anggota saya, ayo kita ke atas, kita mencari tanah yang lebih subur. Mungkin kita bisa mendapat rezeki lebih di atas. Ketika kami naik di atas, ternyata betul-betul cantik, pandangannya luar biasa. Apalagi kalau di sebelah kanan ada rawa Turmon. Di sini nggak boleh lagi ke rawa Singkil kita bilang, karena hampir 90% itu rawa Turmon. Kebetulan saya waktu kami kecil-kecil Pak Bodi ya, dipindah ke rawa Singkil. Sekarang kita sudah besar, kita tarik kembali ke rawa Turmon. Dulu ketika kami kecil-kecil sama Pak Bupati, ketika ada orang ini bilang rawa Singkil, di mana rawa Singkil itu? Karena dulu nggak boleh kita berjalan sama mobil ataupun kereta, kita harus lewat
di jalan pinggiran laut. Misalnya kita pergi pagi dan siang baru sampai di sana. Ketika kami sudah dulu dalam, kami pernah jadi orang di dalam hutan itu. Sering kami sama Pak Bupati menembus dari bukit ke bukit, dari sungai ke sungai. Ternyata ketika kami sama Pak Bupati melewati batas-batas catatan, maka Pak Bupati ini bukan rawa singkir ya Pak Bupati, ini masih rawa Turmon. Jadi disitulah kami selalu melihat bahwa bukan puncak, bukan batas wilayah yang, tapi begitulah dulu mungkin belum tembus jalan sehingga terjadilah rawa singkil. Ini para teman-teman jurnalis mohon mohon jangan disebut lagi rawa singkil, cukup dengan rawa Turman saja. Hadirnya si Gandang Serang, selain kami dulu di Turmannya daerah Trosulir baru-baru ini saja berkembang, sehingga daerah Trosulir bisa kita lihat sekarang dari puncak si Gandang Serang. Mungkin ke depan dengan hadirnya si Gandang Serang ini bisa menekan sedikit angka pengangguran khususnya di Turman dan Kabupaten Aceh Selatan. Keinginan kami sama Ibu Yunidar, ini istri saya yang selalu mendampingi saya dari dalam kampung ke kota dan ke hutan. Dia selalu mendampingi, selalu setia, dan saya tidak mungkin ada teman-teman 1, 2, 3, kami cukup 2 saja, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Istri cukup 1. Ketika Aceh Selatan dilirik bahwa Aceh Selatan menjadi pusat investasi terbesar setelah Kota Banda Aceh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini, dan kita terus bersilaturahmi, terus komunikasi, terutama sekali media jurnalis. Kenapa? Ketika media menulis buruk, maka buruklah si Gandang Serang. Ketika jurnalis menulis baik, mungkin dalam waktu terdekatnya semua akan datang ke si Gandang Serang. Terima kasih atas waktunya, atas pertemuan yang singkat ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.